Bodohnya, aku percaya mula-mula ia mengundangku diskusi lalu menghadiri acara partai hingga akhirnya ke kamar hotel. Konon, kekuasaan adalah candu, namun tak ada yang sungguh bercerita tentang seberapa mahal harga yang dipungut ketika seorang anak manusia sengaja menimbun dosa. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bukan sekadar tontonan. Dan bila engkau penasaran akan kelanjutannya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng sebab kisah nyata ini akan menyentuh relung hatimu. Perkenalkan, aku Nadira. Aku lahir dari rahim sederhana dan besar di lereng pegunungan Kabupaten Blitar di antara hamparan sawah serta hujan yang kerap turun tanpa aba-aba. Ibu bekerja sebagai penjahit, ayah sebagai buruh bangunan. Sejak dini aku paham, untuk hidup layak aku harus pergi jauh dari kampung ini dan menjadi orang besar. Maka aku pun berlari. Aku selalu juara kelas, rajin ikut berbagai lomba, bahkan pernah mewakili Jawa Timur dalam debat nasional. Dosen-dosen menyebutku emas mentah yang belum terasa. Mereka hanya tidak tahu ada sisi diriku yang selalu haus akan kekaguman, sorotan, pengakuan. Aku muak merasa kecil, muak melihat ibu menyantap nasi sisa demi menyisihkan biaya kuliahku. Dan paling muak saat berpura-pura kuat di depan teman kos, karena tak sanggup membeli paket data. Setelah lulus, ku beranikan diri bekerja di sebuah LSM bergaji pas-pasan. Di sanalah aku berjumpa dengan Bagas Wiratama, anggota DPR RI dari fraksi yang terkenal licin bak belut demyongkotnya. Ia tampan, rapi, piawai, berpidato, dan terpenting menatapku seolah aku berharga. Berbeda dengan pria sebelumnya, Bagas mendengarkan setiap ucapanku, tertawa pada celotehku, bahkan berkata aku terlalu cerdas untuk sekadar jadi staf. Bodohnya, aku percaya mula-mula ia mengundangku diskusi lalu menghadiri acara partai hingga akhirnya ke kamar hotel. Katanya, setiap tokoh penting butuh partner terpercaya di balik layar. Aku paham maksudnya, namun tetap melangkah. Pagi berikutnya aku terjaga di ranjang hotel bintang 5 dengan lengannya melingkari pinggangku. Dalam sunyi itu aku berbisik, mungkin inilah jalan Tuhan membebaskanku dari kemiskinan. Sesudahnya, segalanya melaju cepat. Namaku tercatat sebagai tenaga ahli, gaji melonjak 5 kali lipat, tas bermerek menggantung di bahu, lipstick matte menempel di bibir. Ojek online tergantikan mobil dinas. Ibu, rumahnya aku garap total, kamar mandinya berkeramik mahal. Namun setiap malam sebelum terlelap ada lubang di dada yang kian menganga. Bagas makin sibuk dan aku makin sering sekadar pajangan di rapat tertutup. Berkali-kali aku diminta menandatangani dokumen yang tak ku mengerti dan kuturuti karena semua orang di sana melakukannya. Sampai suatu malam di surat menyurat internal, ku temukan daftar penerima uang koordinasi dan namaku tertera di situ. Padahal sepeser pun tak pernah ku pegang. Dadaku serasa diremas. Aku terduduk di lantai kamar sendirian dan untuk pertama kalinya aku menangis. Bukan karena miskin, melainkan karena sadar ini tak lagi soal bertahan hidup. Ini tentang bagaimana dosa perlahan membunuh jiwa. Aku ingin kabur, tapi kemana? Namaku sudah terdaftar. Rekeningku bisa diperiksa kapan saja. Yang paling menakutkan, Bagas tak lagi membalas pesan-pesanku. Saat ku katakan Bagas tak membalas pesanku, aku masih ingin percaya mungkin ia hanya sedang sibuk. Tapi hari-hari berikutnya justru mengungkap kebenaran yang lebih pahit. Aku tak lagi dianggap sebagai pendamping melainkan beban. Aku nekat datang ke gedung DPR. Ku coba menyelinap ke ruangannya, tapi dijaga ketat. Kartu aksesku dibekukan, nomorku diblokir, dan yang lebih menusuk, aku dengar kabar. Bagas akan bertunangan dengan putri seorang pengusaha tambang besar. Itu bukan hanya tamparan, itu hantaman telak ke harga diriku. Bukan karena hatiku patah, tapi karena aku sadar, aku hanya dipakai. Bagas tak pernah benar-benar mencintaiku, ia hanya sedang membentuk tameng. Tameng yang siap ia lempar kapan saja saat panas mulai mengepung, dan panas itu kini membakar. Satu persatu kasus korupsi mulai mencuat ke permukaan. Media mulai menyorot. LSM tempatku dulu bekerja mengungkap skandal proyek fiktif dari dana aspirasi. Beberapa staf diam-diam dipanggil KPK.
Aku panik, takut luar biasa. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk, wajahku terpampang di TV, diborgol, diseret di antara kilatan kamera, namaku tercabik di segala media. Dalam keputusasaan, aku menghubungi sahabat lamaku, Naya. Dia teman seperjuanganku dulu di LSM. Kala idealisme masih jadi pelita, tapi aku telah meninggalkannya demi mengejar hidup yang lebih baik. Dengan suara bergetar, aku berkata, aku ingin bicara. Aku takut, Naya, tapi aku juga muak. Ia terdiam, lalu menjawab pelan, kau tahu risikonya, Nat? Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Seminggu kemudian, aku duduk di hadapan 2 penyidik KPK. Tanganku dingin, jantungku berdegup kacau. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya aku berkata jujur, semuanya. Dari awal hingga akhir, tentang nama-nama, aliran uang, proyek-proyek kosong, bahkan skema penempatan dana ke rekening fiktif yang nantinya diambil tunai. Mereka terkejut, tak menyangka aku akan sejauh itu membongkar isi neraka yang pernah kutinggali. Tapi mereka juga tak langsung percaya. Kalau kamu serius, kata mereka, kami butuh bukti. Dan disitulah medan perang yang sesungguhnya dimulai. Aku kembali masuk ke lingkaran lama, berpura-pura menyesal, seolah ingin kembali ke jalur yang dulu. Padahal di balik senyum dan sapaku, diam-diam aku merekam, memotret, menyalin semua dokumen yang bisa kujadikan peluru. Tak ada malam yang tenang, aku hidup seperti bayangan. Muncul, lalu lenyap, menyelinap, lalu bersembunyi. Sampai suatu pagi, aku melihat sebuah mobil hitam berhenti cukup lama di depan rumah ibuku di Blitar. Jantungku seketika membeku. Mereka tahu aku telah membuka mulut. Dan malam itu aku menerima pesan tanpa nama, berhenti sebelum ibumu berhenti bernapas. Tanganku gemetar, perutku mual, lututku ambruk. Tapi yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa ancaman itu sungguh nyata. Aku sudah menyaksikan sendiri bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana nyawa dianggap cuma angka, bagaimana kebusukan dibungkus rapat dengan jas mahal dan dasi sutra. Aku sendirian, tanpa perlindungan resmi. Naya menghubungi pengacara HAM, tapi mereka bilang mereka belum bisa bergerak tanpa surat resmi dari penyidik. Dan di tengah ketakutan itulah aku menyadari sesuatu yang mengguncang. Aku bukan lagi Nadira si gadis kampung. Aku adalah saksi kunci. Dan aku harus tetap hidup cukup lama untuk memastikan semuanya berakhir. Hari-hari berikutnya, aku hidup seperti orang yang dikubur hidup-hidup. Malam jadi satu-satunya waktu aman. Aku keluar sembunyi-sembunyi, berpindah kontrakan dari satu gang sempit ke gang lainnya. Menyamar, berjalan seperti pencuri di kota yang dulu pernah kupanggil rumah. Kadang saat berdiri di depan cermin, aku tak lagi mengenali siapa yang menatap balik padaku. Wajahku pucat, mata cekung dan sayu. Aku tidak sedang hidup, aku hanya bertahan. Tiap malam wajah ibu terbayang. Membayangkan beliau sendirian di rumah tua kami di Blitar, tanpa tahu betapa dalam lumpur yang telah kutarik ke dalam hidupnya. Rasa bersalah itu perlahan menjalar seperti kanker, menggerogoti bagian dalam jiwaku setahap demi setahap. Karena bukan hanya aku yang diburu, tapi dia juga ibuku, perempuan paling sabar yang pernah ku tahu. Dan semua ini terjadi karena aku, karena ambisiku, karena egoku yang terlampau besar. Karena aku begitu ingin terlihat hebat sampai lupa di mana kakiku berpijak. Lalu pada suatu malam ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Naya masuk, huruf-huruf besar penuh kepanikan. Ras, nama kamu dibocorkan. Ada di forum online. Kamu dituduh nyebar fitnah. Dunia seakan runtuh. Itu berarti aku bukan lagi saksi rahasia. Identitasku sudah diumbar. Dan ini bukan sekadar soal hukum, ini soal hidup dan mati. Tak lama setelah itu masuk lagi pesan dari nomor asing. Jangan salahkan siapa-siapa kalau kamu berakhir seperti Widi. Widi, nama yang tak asing, dia mantan bendahara, juga pernah dituduh membocorkan dokumen anggaran palsu. 3 bulan lalu ia ditemukan tergantung di kamar kosnya. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi semua yang mengenalnya tahu, itu terlalu rapi, terlalu bersih. Pesan itu bukan sekadar ancaman, itu perintah. Dan jika aku tidak patuh, mereka akan memastikan aku mengikuti jejak Widi. Tanganku gemetar. Tubuhku lemas. 2 hari aku tak sanggup makan. Kepalaku dipenuhi suara-suara yang tak pernah hening, sebagian berbisik.
Menyerahlah Nadira, sudahi saja. Tapi ada suara lain, kecil, rapuh, namun konsisten. Kalau kamu mati sekarang, semua akan sia-sia, dan di tengah kekacauan itu aku teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu aku pernah menitipkan sebuah flash disk ke dosen lamaku, Bu Yuni. Saat itu aku belum tahu akan sejauh ini, tapi entah kenapa naluriku bilang, aku butuh jaring pengaman, dan di dalam flash disk itu ada rekaman suara. Suara Bagas mengatur aliran dana jelas, tanpa sensor. Dengan jantung berdegup, aku datangi Bu Yuni. Ia terkejut melihat keadaanku, kurus, mata cekung, penuh syaraf yang nyaris putus. Tapi ia menemuiku, mendengarkanku. Saat aku jelaskan semuanya, ia hanya menghela napas dalam, lalu membuka brankas pribadi. Di sana tersimpan benda kecil yang mungkin bisa menyelamatkanku, atau justru membinasakan seluruh sistem yang selama ini kebal hukum. Flash disk itu bukan sekadar bukti, itu adalah nyawaku. Kini aku harus memutuskan, apakah akan kukirim ke media atau jalur hukum. Tapi sebelum itu, aku buka isinya, kudengarkan suara Bagas. Dan aku menangis, bukan karena takut, tapi karena aku pernah mencintai suara itu. Suara yang dulu membuatku merasa dihargai, kini terdengar dingin, licik, penuh kesengajaan. Suara yang dulu membuatku merasa hidup, kini menjadi alat pembunuh reputasiku, hidupku. Bahkan keluargaku. Saat itu aku sadar aku bukan lagi diriku yang dulu. Aku bukan lagi Nadira, si gadis kampung yang ingin meraih mimpi. Aku adalah mayat yang masih berjalan, dan satu-satunya alasan aku belum mati adalah karena aku belum selesai. Belum selesai membakar semua kebusukan ini sampai hangus menjadi abu. Aku memilih jalan paling sunyi, bukan jalur media. Bukan drama yang penuh sorak-sorai sosial. Aku memilih jalur hukum yang pelan, senyap, dan syarat risiko. Karena aku ingin mereka tumbang karena hukum, bukan karena sensasi. Flash disk itu kuserahkan langsung ke penyidik KPK yang dulu menemuiku. Wajah mereka berubah, kaget. Tak menyangka, aku benar-benar punya bukti sedahsyat itu. Suara Bagas di rekaman itu begitu jelas. Tanpa ragu, ia menyebut nama, nomor rekening, bahkan lokasi pengambilan dana. Tak ada yang ia tutupi. Semua terekam rapi. Dan dari situlah semuanya mulai bergerak. Bukti itu menjadi senjata utama dalam penyelidikan. Tapi seperti yang sudah kuduga, api yang kubakar untuk membongkar kegelapan mulai menjilat balik ke arahku. Berita bermunculan. Staf perempuan DPR bocorkan data rahasia negara. Mantan tenaga ahli jadi saksi kunci korupsi puluhan miliar. Si cantik dari Blitar yang jebak wakil rakyat. Aku tak bisa keluar rumah, wajahku tersebar di mana-mana. Dipuji, dihina, dihancurkan. Sekali klik, hidupku menjadi konsumsi publik. Yang paling menyakitkan adalah komentar-komentar dari akun tak dikenal. Awas pelakor haus kekuasaan, dasar wanita simpanan sakit hati. Cari panggung pakai air mata, modus lama. Aku ingin berteriak, aku ingin dunia tahu. Aku tidak pernah berniat jadi korban. Aku hanya ingin hidup dengan layak, dengan harga diri. Tapi di negeri ini, kejujuran bukan hanya langka. Ia dibenci, apalagi jika keluar dari mulut perempuan sepertiku. Aku mengunci diri selama 3 hari, tak makan, tak tidur, menangis sampai kering. Sampai rasanya tak punya air mata lagi. Tapi pada hari keempat, dengan tangan gemetar, aku membuka laptop. Satu email masuk. Dari nama yang tak kukenal, isinya pendek. Saya korban berikutnya. Kamu tidak sendiri. Terima kasih sudah mulai membakar semuanya. Tanganku gemetar. Lalu masuk satu pesan lagi, lalu satu lagi, dan satu lagi. Satu persatu mereka datang, orang-orang yang juga pernah jadi korban sistem ini yang disakiti. Dihilangkan suaranya, dianggap tak ada. Dan di sanalah aku sadar apa yang kulakukan ini bukan lagi soal balas dendam pribadi. Ini tentang api yang menyala dari luka. Api yang kubakar sendiri, bukan untuk menghanguskan dunia, tapi untuk memberi terang bagi mereka yang selama ini dipaksa diam dalam gelap. Hari itu juga aku kembali menemui Bu Yuni. Kukatakan dengan suara mantap, saya siap bersaksi di sidang terbuka. Meski harus telanjang di depan semua kamera, saya tidak akan lari lagi. Bu Yuni menangis. Ia genggam tanganku erat lalu berbisik,
Kau sudah jadi lebih dari sekadar muridku, Ras. Kau kini adalah cermin untuk negeri ini. Tapi seperti semua cerita tentang api, ketika ia membesar ia tak lagi bisa dikendalikan. Tak lama kemudian, aku menerima sepucuk surat panggilan dari pengadilan. Bukan sebagai saksi, tapi sebagai tersangka. Tuduhannya pencemaran nama baik, membocorkan rahasia negara. Dan terlibat dalam pusaran dana fiktif yang selama ini justru coba ku bongkar. Aku terpaku, lalu aku tertawa getir karena ternyata bahkan api yang kau nyalakan sendiri bisa lebih dulu membakar tubuhmu sebelum dunia sempat melihat cahayanya. Hari pertama di persidangan, kakiku gemetar, nafasku tak beraturan. Di depanku barisan kamera, mikrofon, dan wartawan. Semua mata mengarah padaku, menyorot tajam, seolah aku ini makhluk langka yang baru ditemukan. Bukan manusia, tapi seonggok kasus. Dan di seberang ruangan, duduklah Bagas, di bangku saksi dan terperiksa lainnya. Ia tersenyum kecil, matanya menatapku dingin tapi terlihat mengancam. Tanpa sisa cinta, tanpa rasa bersalah, seolah tak pernah ada malam-malam panjang bersamanya. Seolah aku tak pernah ada, namaku dipanggil. Aku melangkah ke depan, jaksa membuka dokumen dakwaan, suaranya tegas. Nadira Pramesti diduga kuat terlibat dalam skema dana fiktif senilai 22 miliar rupiah. Aku tidak menangis, tidak berteriak, tapi aku remuk dalam diam. Seperti kaca jendela yang pecah perlahan dalam slow motion. Kuangkat wajah, kuhela napas. Dan untuk pertama kalinya, dengan suara bulat aku jawab, saya tidak bersalah. Kau muntah. Tapi saya tahu terlalu banyak. Persidangan berjalan panjang, hari demi hari. Berita bermunculan. Ada yang menyebutku whistleblower. Ada yang menjulukiku perempuan pembawa badai. Tapi tak sedikit yang memelintir kisahku menjadi cerita murahan tentang cinta dan sakit hati. Aku muak, tapi aku juga sadar. Inilah harga dari melawan. Melawan sistem yang sejak lama dibangun dari kompromi dan kebusukan. Melawan jaringan yang lebih suka membungkam daripada membenahi. Di sela sidang aku bertemu ibuku. Ia datang diam-diam dari Blitar. Wajahnya tampak lebih tua. Rambutnya semakin memutih, tapi pelukannya tetap hangat, tetap utuh. Dan saat tubuhku jatuh dalam dekapannya, aku bisikan lirih. Maafkan aku, Bu. Ia hanya mengusap rambutku lalu berkata, kalau kamu jujur, kamu tetap anak ibu. Kalau kamu berdiri demi kebenaran, ibu bangga padamu, Nat. Pelukannya menembus lapisan ketakutanku yang paling dalam. Dan di saat itu, aku seperti dilahirkan kembali. Sidang demi sidang kulalui. Sampai akhirnya tim hukummu berhasil mengajukan permintaan status perlindungan saksi. Butuh waktu, tapi akhirnya dikabulkan. Dan perlahan, satu persatu, lapisan busuk yang selama ini disembunyikan mulai terkuak. Ada pejabat yang ditangkap, ada proyek yang dihentikan, ada rekening yang dibekukan, dan Bagas. Ia tak tersenyum lagi, tapi sistem belum kalah. Ia mencakar, ia menyerang, lewat framing media, lewat akun-akun palsu, bahkan lewat godaan yang datang dengan manisnya. Suatu malam, aku menerima kiriman koper, tanpa nama. Isinya, uang. Di atasnya hanya ada secarik kertas kecil. Anggap ini sebagai harga diam. Tanganku bergetar. Mataku menatap lembar demi lembar uang yang pernah kuimpikan. Dulu, aku bisa membeli hidup baru dengan ini. Tapi sekarang, aku tahu satu hal yang tak pernah diajarkan oleh negara. Harga diriku tidak bisa dihitung dalam angka. Keesokan harinya, koper itu kulaporkan ke penyidik. Sebagai bukti baru, sebagai satu langkah kecil untuk menegaskan. Kalau aku harus jatuh, aku akan jatuh dalam posisi berdiri. Namun di balik semua keberanian itu, aku sadar sepenuhnya. Aku bukan korban, aku bukan pahlawan, aku hanya manusia. Manusia yang mencoba hidup jujur di negeri yang terlalu sering membunuh pelan-pelan, tanpa darah, tanpa peluru, hanya sunyi dan luka yang tak bisa dilihat. 8 bulan persidangan, dihimpit tekanan, ancaman, dan keraguan, akhirnya sampai di ujung. Ruang sidang hari itu terasa mendidih, udara padat oleh napas wartawan, kamera dan mikrofon yang diarahkan seolah meneliti makhluk langka. Aku berdiri dengan tangan mengepal, kaki sedingin batu. Saat hakim membaca putusan dengan wajah tanpa emosi, dunia seakan menahan napas. Terdakwa Nadira Pramesti dibebaskan dari segala tuduhan dan dinyatakan sebagai saksi kunci yang dilindungi negara.
Kalimat itu meledak di udara. Tangis pecah. Bukan tangis kemenangan, melainkan tangis karena aku masih diizinkan bernapas. Di negeri seperti ini, bertahan hidup terkadang sudah merupakan kemenangan tertinggi. Namun cerita tak berhenti di ruang sidang. Setelah putusan, kebencian tetap berembus. Aku dicap pengkhianat, disebut boneka oposisi, bahkan dinilai sekadar beruntung, belum ditemukan tewas di selokan. Ingin rasanya marah, tapi lelah juga menekan. Perlahan aku belajar, kebenaran tak selalu berisik. Seringkali ia duduk sunyi menunggu saatnya membuktikan diri tanpa butuh pembelaan. Bagas akhirnya divonis penjara, menyeret sejumlah nama lain bersamanya. Ia masih sempat menebar senyum sinis, seakan berbisik, mainkan peranmu, sistem akan tetap berdiri. Dalam beberapa hal mungkin ia benar, sistem tidak hanya dibangun oleh para pelaku korupsi, tetapi juga oleh rakyat yang diam menyaksikan. Aku pulang ke Blitar, ke rumah ibu. Rumah yang dulu kubanggakan karena keramik mengilap dan jendela besar. Kini kebanggaanku bergeser. Rumah ini memelihara kejujuran yang tak sanggup dibeli siapapun. Warga kampung memandangku lain, sebagian menunduk, sebagian berbisik. Namun, ada perubahan kecil yang membuatku tersenyum. Anak-anak berani bertanya, "Kak, kalau mau jujur tapi tak punya kuasa, apa masih mungkin?" Ku jawab pelan, "Mungkin, sakit tapi tak mustahil." Sejak itu aku mulai menulis, mengajar, dan bercerita di forum-forum kecil, bukan untuk menabur dendam, melainkan agar kisah ini tak dilenyapkan waktu. Sebab yang paling sering dibunuh di negeri ini bukan hanya nyawa, melainkan nama baik yang dipahat dari luka, pengorbanan, dan keberanian tak tunduk. Jika kelak aku boleh memilih tempat peristirahatan terindah, bukan jasadku yang perlu liang mewah, melainkan namaku. Dibersihkan dari lumpur, dituliskan ulang dengan jujur, dan disampaikan dengan air mata yang tak sia-sia.